meskipun candi ini kecil, tapi memiliki satu relief yang penting yang kita dapatkan pada kaki candinya. Relief ini adalah relief Garudia. Nah, kalau kita membaca relief, maka pertama kali yang perlu kita tentukan itu adalah alat bacanya. Apakah kita membaca dengan searah dengan jarum jam, atau sebaliknya kita berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau searah dengan jarum jam, dalam bahasa Sanskerta diistilahi dengan pradaksina. Tapi kalau berlawanan dengan arah jarum jam, misalnya begini, ini disebut dengan prasawya. Nah, pada konteks candi kita, arah pembacaan relief itu tidak pradaksina, tapi prasawya. Jadi begini. Ya, relief cerita Garudia ini tidak begitu banyak kita dapati di Indonesia. Paling tidak kita dapat mengidentifikasikan ada tiga candi yang dilengkapi dengan relief Garudia. Yang pertama adalah Candi Kita, dan yang kedua Candi Kedaton yang ada di Tiris di Probolinggo, dan yang ketiga ada di Candi Suko. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa Candi Kita merupakan satu di antara candi yang ada di Jawa yang memiliki relief cerita Garudia. Ada juga kecil ya, hanya satu panel yang menggambarkan Sang Garuda, yaitu ada di Candi Rimbi, gitu ya. Yang kemungkinan itu merupakan salah satu adegan pada cerita Garudia, tapi sayang hanya satu panel. Jika ditambahkan dengan Candi Rimbi, berarti cerita Garudia itu ada 4. Nah, cerita Garudia itu adalah cerita yang diambil dari kitab Mahabharata, yaitu Parwa yang pertama. Baik, kita cepat saja. Kita lihat. Lanjut. Baik, kita coba keliling. Nah, jadi pada candi kita ini belum tepat cerita Garudia itu hanya dihadirkan dalam 3 panel, ya. Masing-masing panel itu mewakili fase-fase dalam 3 fase utama di cerita Garudia. Sebelum ke sana, ini ada masing-masing pojok, ini ada arca yang khas itu, pahatan yang khas, yaitu singa dalam yang tangannya menyangga perbingkian atas dari kaki candi. Biasanya yang ditempatkan di sini di candi yang lain bukan singa tapi makhluk gana. Tapi untuk konteks candi kita yang ditempatkan di pojok-pojok itu adalah singa, bukan gana. Ya. Mengapa singa itu ya? Sebenarnya ada 2 candi yang pada pojok-pojoknya itu berbentuk singa yang posisinya menyangga belibet, yaitu di candi kita, dan satu lagi ada candi di Jawa Tengah. Sebenarnya fungsinya sama, ya, yaitu seperti halnya gana, yaitu sebagai penopang, ya, penopang dari dari bagian dalam hal ini bagian tubuh, atap dan kemuncak, gitu. Jadi dia sebagai penopang. Hanya di sini khas berbentuk singa. Nah, kemudian selain itu kita dapati bahan-bahan yang berbentuk medalion. Ini jumlahnya cukup banyak ya, tidak hanya di kaki tapi juga ada di tubuh. Kemudian pada pilaster dibuat pahatan yang berbentuk kumba, berbentuk jambangan. Nah, kemudian di pelipet-pelipet kita melihat adanya relief-relief yang berbentuk burung, ya. Coba kita lihat, ada burung ketemu. Itu atas. Nah, ini burung ya. Nah, kemudian ini juga burung. Jadi banyak hadir. Burung juga ada di sini, ya. Oh ya, itu jelas itu. Nah, yang di pilaster utama, ya, ini di sisi selatan, ini dipahatkan raja burung. Dalam hal ini adalah Garuda. Garuda. Pada sisi selatan ini
yaitu fase perbudakan. Ini terlihat bahwa Garuda, ya ini Garuda, kemudian Kanan kiri ada dia dunia itu. memanggul Sampingnya ular-ular. Oh, Ini ular ini adalah putra dari Kadru. Sementara Yang atas, sementara Garuda ini adalah putra dari Winata. Nah, Yang atas. menggambarkan apa? Yang Ini atas. menggambarkan fase perbudakan. Jadi karena ibunya yaitu Winata kalah bertarung di dalam naga. warna Ular kuda naga. yang muncul dari samudra susu yang diaduk, siapa yang kalah akan diperbudak oleh yang menang. Nah, ibunya itu dalam posisi kalah karena kelicikan dari Kadru. Nah, tidak hanya ibunya saja yang diperbudak, tapi anaknya pun ikut diperbudak. Nah, ini digambarkan Garuda ini memiliki tugas harian itu untuk mengasuh para ular. Dan ini sekali lagi menggambarkan fase perbudakan ketika Garuda dan ibunya yaitu Winata diperbudak oleh Kadru karena kalah dalam bertarung. Kemudian pada panel di belakang itu seperti kembali Garuda tampil. Hanya saja yang di panggulnya itu tidak lagi naga, tapi semacam guci atau pundi atau kamandalu, ya. Kamandalu yang berisi amerta. Ini mewakili fase penebusan. Winata dapat terbebas dari perbudakan oleh Kadru apabila mampu menebusnya dengan amerta. Nah, untuk mendapatkan amerta ini Garuda mesti berjuang habis-habisan, ya. Karena amerta itu dijaga oleh Dewa Wisnu, sehingga Garuda untuk mendapatkan amerta itu mesti bertarung dengan Dewa Wisnu. Yang menarik perhatian kita, ketika bertarung dengan Dewa Wisnu, Garuda hampir saja mendapatkan kemenangan. Nah, ini yang menarik ya, bahwa Garuda bisa hampir mendapatkan kemenangan terhadap Dewa. Karena apa? Karena spirit baktinya terhadap ibu, untuk membebaskan ibu. Jadi bakti ibu ini merupakan energi yang luar biasa, sehingga Dewata pun juga hampir terkalahkan. Nah, inilah media penebusan untuk membebaskan ibunya dan dirinya dari perbudakan. Tapi yang dipanggul dalam hal ini adalah wanita. Wanita ini adalah Winata, ibunya, ya, ibunya yang sudah berhasil dibebaskan dari perbudakan dengan penebusan yang berupa tirta amerta. Nah, inilah yang walaupun hanya terdiri atas 3 panel, tapi ini sudah cukup mewakili 3 bagian utama dalam cerita Garudia. 3 bagian utama dari cerita Garudia itu, yang pertama adalah fase perbudakan, fase yang kedua adalah fase penebusan, ya, penebusan atau fase melepaskan diri dari perbudakan, dan fase yang ketiga adalah fase kemerdekaan. Nah, 3 fase ini penting dan ini menginspirasi para negarawan kita ketika merancang lambang negara. Nah, cerita Garudia ini menjadi inspirasi untuk mencari dan menemukan lambang negara Indonesia, dan akhirnya lambang negara yang kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Republik Indonesia adalah Garuda. Dan lambang itu diinspirasi oleh cerita Garudia, antara lain cerita Garudia yang ada di Candi Iga. Saya kira demikian.